kabarnya adik-adik? Wah, puji Tuhan, bersyukur sekali adik-adik dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Hari ini tanggal 18 Juli 2021, Kak Santa akan memimpin IMPA online pada kelas tangguh. Untuk itu, Kak Santa mohon adik-adik persiapkan Alkitabnya, Kidung Ceria, dan juga uang persembahan. Dan mari kita siapkan hati kita untuk mengambil waktu saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, semuanya mari kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Mars LKPA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Tentanglah Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Baik adik-adik, masih dalam keadaan berdiri, mari kita semuanya berdoa yang akan dipimpin oleh teman kita, Arnold. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin melaksanakan ibadah ya Tuhan Yesus, kiranya berkati kami ya Tuhan Yesus, agar kami dapat mengarahkan hati dan pikiran kami ya Tuhan Yesus padamu ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. Baik adik-adik, kita sudah berdoa, adik-adik semua dipersilakan untuk duduk. Mari kita memuji nama Tuhan kembali dengan menyanyikan lagu Yesus cinta semua anak. Kita akan membaca Mazmur. Adik-adik mohon persiapkan Alkitabnya dan kita semua bangkit berdiri. Kita akan membaca Mazmur yang akan dipimpin oleh teman kita Rea Tafuri. 34 ayat 1 sampai 7. Dalam perlindungan Tuhan. Dari Daud. Pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku.
Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan nama-Nya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Baik adik-adik, kita sudah membaca Mazmur dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Bapa di sorga mengasihiku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita akan masuk ke dalam firman. Persiapkan Alkitab, bacaan kita hari ini terambil dari Matius 25 ayat 14 sampai 18. Matius 25 ayat 14 sampai 18. Biarkan Alkitabnya terbuka, kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau membaca firman-Mu. Kami mau mendengar firman-Mu. Berkati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengerti dan memahami. Berkati hamba yang akan menyampaikan Tuhan, agar apa yang hamba sampaikan seturut dengan kehendak dan firman-Mu saja. Hadirlah Tuhan, karena kami sudah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan membaca firman kita hari ini yang terambil dari Matius 25 ayat 14 sampai 18. Karena akan membacakannya untuk adik-adik semua. Perumpamaan tentang talenta. Matius 25 ayat 14 sampai dengan 18. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Demikianlah pembacaan firman kita hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah membaca firman tadi dari Matius 25 ayat 14 sampai 18 tentang perumpamaan tentang talenta. Sebelum kita melanjutkan, Kak Ana mau bertanya dulu.
adik-adik kan pernah mendengar istilah tentang kepercayaan dan talenta. Apa itu talenta? Ya, talenta itu berkaitan dengan kepercayaan bakat yang dimiliki. Kata talenta itu berarti pembawaan seorang, bakat seorang sejak lahir. Ya, yang mungkin disadarinya setelah besar. Tetapi karena menegaskan talenta itu adalah kepercayaan yang diberikan Tuhan untuk setiap pribadi, setiap anak-anak Tuhan. Setiap orang mempunyai bakat, setiap orang mempunyai talenta, setiap orang diberikan kepercayaan. Ya. Tidak semua orang bisa menerima kepercayaan itu. Menerima kepercayaan yang diberikan orang lain mungkin akan berat. Ini kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ya, hari ini kita belajar tentang yang tadi kita baca, ya, perumpamaan tentang talenta. Ada seorang tuan yang mempercayakan talenta untuk 3 pelayannya, ya, 3 orang pembantunya, ya, masing-masing mendapatkan hitungan talentanya, ya. Ada 3 orang. Orang pertama diberikan talenta, orang kedua diberikan juga, orang ketiga diberikan juga. Tetapi, ya ini tadi kepercayaan. Ada orang yang diberi kepercayaan menerimanya dan melakukannya dengan baik. Orang pertama dan orang kedua menerima talenta itu, lalu menerima talenta yang dipercayakan kepadanya dan melakukannya, mengembangkannya, menggunakannya. Talenta yang diberikan kepadanya bermanfaat, berguna, berkembang. Tetapi orang ketiga tadi apa? Dia menyimpannya sendiri, menanamnya, tidak melakukan apa-apa untuk talenta yang dipercayakan kepadanya. Ya, dari firman yang kita baca tadi, kita melihat bahwa hamba yang pertama dan kedua mengucap syukur untuk talenta yang dia terima. Bukti dia mengucap syukur adalah dia mengembangkan, memiliki kesadaran untuk menggali potensi dirinya, ya kan? Mengembangkan talenta yang sudah dipercayakan. Di dalam kehidupan sehari-hari, kalau adik-adik punya talenta, ya, adik-adik harus kembangkan. Kita kembali lagi ke firman. Yang ketiga, hamba yang ketiga itu memendam sendiri talentanya. Tidak melakukan apa-apa, berdiam diri. Orang pertama dan yang kedua memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap kepercayaan yang telah mereka terima dari Tuhannya. Tetapi orang yang ketiga menganggap mengabaikan. Tidak merasa, ya dikasih satu ya udah, simpan aja. Nah, padahal tidak harus begitu ya adik-adik. Ya, kita harus mengembangkannya. Apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita harus kita pertanggungjawabkan. Jangan didiamkan. Kalau di sini dibilang kalau kita mampu menjaga kepercayaan atas talenta yang diberikan, siapa yang senang? Kita juga senang karena berhasil. Ada lagi yang lebih senang. Karena kita mendapatkan talenta itu dari Tuhan Yesus. Kalau kita mengembangkan talenta itu, kita melakukan, kita mengerjakan kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada kita, yang akan senang adalah Tuhan Yesus. Kita menyenangkan hati Tuhan. Itulah tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Pakai apa? Salah satunya
pakai talenta yang sudah Tuhan berikan. Macam-macam talenta yang diberikan. Ada talentanya bernyanyi, ada talentanya menari, ada talentanya main musik, atau dalam bidang pelajaran, macam-macam. Adik-adik harus menggali potensi itu sendiri, ya, menyadarinya. Mungkin harus karena masih kecil minta bantuan mama papa atau guru-guru atau kakak layan. Tetapi harus bertanggung jawab dengan kepercayaan yang Tuhan berikan. Tuhan tidak akan membiarkan adik-adik berjalan sendiri. Tuhan akan menolong, membimbing, menuntun, memegang tangan adik-adik untuk apa? Untuk melakukan kepercayaan yang sudah Dia berikan kepada anak, kepada adik-adik semua. Jadi, ya, jangan abaikan kepercayaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Lakukan, kerjakan kepercayaan, talenta yang kita miliki. Bersyukur memiliki talenta. Bersyukur memiliki Tuhan yang mempercayakan sesuatu kepada kita. Semangat, ya, menggali, menemukan, mengusahakan potensi dirimu dengan maksimal. Supaya apa? Ya, supaya menyenangkan hati Tuhan. Lakukan firman Tuhan di dalam kehidupan. Salah satunya adalah mematuhi peraturan. Tuhan masih mempercayakan kesehatan kepada kita. Jaga kesehatan kita, jaga kesehatan orang-orang di sekeliling kita. Dengan menjaga kesehatan kita, kita akan menjaga kesehatan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Di dalam situasi pandemi yang masih berlangsung saat ini, tetap lakukan prokes, ya kan? Tuhan mempercayakan kesehatan kepada kita. Jaga kesehatan yang masih Tuhan berikan dengan menjalankan. Pakai masker, cuci tangan, tidak berkerumun, tidak kemana-mana kalau nggak penting. Sehingga apa? Yang Tuhan inginkan dari kita, kita lakukan. Kita melakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Gali terus potensi adik-adik. Semangat walaupun di masa-masa pandemi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita respon firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Cinta Akan Yesus. Di dalam Tuhan Yesus, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman yang boleh kita baca dan kita pelajari bersama tinggal dan tumbuh di dalam hati. Untuk selanjutnya kita akan berdoa syafaat. Doa syafaat saat ini akan dibawakan oleh teman kita 3 orang yang akan ditutup oleh Kak Ana. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati pemimpinnya. Buatlah mereka menjadi baik, supaya mereka dapat memimpin kami dengan baik. Tuhan Yesus, berkati juga negara kami. Jauhkan dari segala penyakit, yaitu COVID-19 yang melanda dunia. Engkau jauhkan COVID-19 ini dari negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat keluarga, guru, dan teman-teman kami Tuhan yang sedang beribadah di sini. Tuhan, semoga Engkau senantiasa melindungi mereka di setiap pekerjaan mereka masing-masing ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat kesehatan yang telah Engkau berikan kepada kami hari ini. Tuhan, berkatilah gereja kami, GPIB Emmanuel Pekanbaru, agar bisa menjadi tempat pengabaran firman-Mu lagi. Tuhan, berkati jugalah Bapak dan Ibu Pendeta dan kakak-kakak lain agar bisa mengajari kami tentang firman Tuhan, dan berkati jugalah jemaat-jemaatnya agar bisa mendengarkan dan mengerti firman Tuhan lagi. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami yakin dan percaya Engkau mendengar seruan anak-anak yang berdoa untuk bangsa dan negara, gereja dan pelayanannya, guru-guru, teman, dan kakak-kakak lain serta orang tua. Dengarlah Tuhan seruan kami, dengarlah Tuhan permohonan kami. Engkau tolong kami satu persatu, Engkau tolong bangsa kami, Engkau tolong gereja kami, Engkau tolong pelayanan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan mendengar dan akan menjawab seruan kami. Layakkan kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan Yesus, anak-anak yang Tuhan percayakan talenta-talenta yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa untuk anak-anak layan dimanapun berada. Tuhan berkati, berikan kesehatan, jauhkan dari segala sakit penyakit, virus berbahaya COVID-19 yang masih menjadi pandemi. Kami menyerahkan semua kehidupan kami. Tuntun kami Tuhan, sehingga kami boleh melakukan semua pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab kami hanya seturut kehendak Tuhan saja. Ampunkan salah dan dosa kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Dengarkanlah doa kami Tuhan, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Bagi adik-adik yang ingin memberikan persembahan, boleh melalui papa dan mama untuk mengantar langsung ke gereja ataupun via transfer rekening gereja. Nah, mari kita menyanyikan lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Adik-adik, kita sudah mengumpulkan persembahan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita. Doa persembahan akan dipimpin oleh teman kita, Wastu. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu pada kami sampai pada saat ini.
Tuhan Yesus, terima kasih juga untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami dan kakak lain kami, sehingga kakak lain kami dapat membimbing kami dalam ibadah. Tuhan Yesus, pada saat ini kami ingin berdoa untuk persembahan yang kami kumpulkan agar dapat dipergunakan untuk keperluan gereja. Tuhan Yesus, juga kiranya Kau jaga kesehatan pendeta-pendeta kami, kakak lain kami, penatua kami yang bertugas. Tuhan Yesus, inilah doa permohonan kami yang kami panjatkan dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, selamat berjumpa kembali dengan Kak Uli dalam aktivitas kita di bulan Juli 2021. Adik-adik, semoga adik-adik sehat-sehat semuanya ya. Adik-adik, aktivitas kita di Minggu tanggal 11 Juli 2021 sesuai dengan tema firman Tuhan hari ini adalah Aku Mau Berdoa, yang terdapat dalam Injil Matius 7 ayat 7 sampai 11. Nah, tugas adik-adik adalah untuk adik-adik kelas kecil, tugasnya adalah membuat video berdoa. Doanya adalah doa mau makan, doa mau belajar, doa mau tidur, doa mau ibadah impah, dan lain-lain ya adik-adik ya. Nah, adik-adik pilih salah satu tema doa yang adik-adik mau. Kalau adik-adik mau buat doa mau makan, buat doa mau makan, videokan. Ya adik-adik ya. Jangan lupa tugas adik-adik untuk kelas kecil 1 sampai kelas 3 berdoa. Aktivitas doanya ya, divideokan aktivitas doanya. Kalau sudah siap, tolong dikirimkan ke kakak layan kelas pos masing-masing, disertai nama dan kelas. Nah, untuk anak tanggung ya, membuat video doa mendoakan orang lain atau sesama. Doanya adalah adik-adik, 1. Doa untuk teman yang sakit, 2. Doa untuk korban bencana alam, 3. Doa bagi mereka yang kehilangan keluarga akibat COVID-19 dan sebagainya. Adik-adik pilih ya salah satu doanya. Kalau dan sebagainya adik-adik terserah, ada lagi doa yang lain adik-adik buat videonya. Ya adik-adik ya, jangan lupa adik-adik videokan adik-adik lagi berdoa. Setelah itu adik-adik kirim ke kakak layan pos masing-masing. Jangan lupa disertai nama dan kelas. Adik-adik, kakak tunggu ya aktivitasnya. Nanti siapa yang benar-benar membuat dan mengirim, kita kasih apresiasinya. Jangan lupa adik-adik dibuat aktivitasnya untuk bulan Juli 2021. Kakak tunggu ya. Terima kasih adik-adik. Bye-bye. Shalom. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Namun sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita bangkit berdiri dan bernyanyi lagu Tuhan Allah beserta Engkau.
ibadah kita sudah akan berakhir. Sebelum akhir ibadah kita, Kak Ana mengajak kita untuk berdoa menutup ibadah kita. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk waktu yang indah. Terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Kami boleh memuji nama Tuhan dengan nyanyian. Kami boleh membaca firman-Mu, mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan yang membimbing dan menuntun kami untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami akan melanjutkan hari ini Tuhan. Di dalam tangan pengasihan-Mu kami menyerahkan semuanya. Layakkan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mempunyai talenta, bertanggung jawab untuk setiap yang Tuhan berikan kepada kami. Ampunkan salah dan dosa kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Baik adik-adik, ibadahnya sudah selesai. Kak Santa mau pamit dan mengucapkan selamat hari Minggu untuk adik-adik semua. Semoga adik-adik selalu dalam lindungan Tuhan dan juga tetap semangat, juga selalu menjaga kesehatan, rajin belajar dan juga mau dengar-dengaran sama mama papa, akur sama kakak, adik, dan juga abang. Terima kasih adik-adik semua sudah mengikuti IMPA online pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.